Untuk beberapa hari lalu mungkin kalian pernah ataupun sudah ngedengerin Mas AHY di Rapimnas Demokrat ya. Waktu itu Mas AHY menyinggung tentang Bapak Jokowi yang gunting pita, kemudian istilahnya Bapak Jokowi hanya melanjutkan proyek dari bapaknya, yakni dari bapaknya Mas AHY. Dan kemudian juga Mas AHY juga istilahnya memberikan beberapa statement yang sebenarnya blunder. Bahkan sampai bapaknya pun turun gunung loh nih, Bapak SBY ini. Kemarin beberapa hari lalu Mas AHY melakukan Rapimnas ya di Demokrat yang membahas tentang bahwa kebijakan yang dilakukan Bapak Presiden Jokowi saat ini itu adalah proyek lanjutan dari bapaknya. Dan Mas AHY istilahnya ingin pengakuan ya bahwa ini loh keberhasilan atau planning dari bapak saya seperti itu. Nah, kita belajar runtut-runtut dulu deh dari awal. Bapak SBY memang bahkan presiden sebelumnya pun memang melakukan wacana untuk pembangunan dan sebagainya. Namun pada kenyataannya memang Bapak Presiden Jokowi inilah yang melakukan akselerasi, yang melakukan istilahnya pembangunan itu menjadi nyata. Nah, kalau memang Mas AHY merasa istilahnya Mas AHY ini Bapak SBY melakukan hal yang istilah membangun, coba dong saya mau tanya, apa sih yang sudah dikerjakan Bapak SBY selain Suramadu atau dan lain sebagainya? Padahal kan 10 tahun nih, 2 periode. Itu aja sih. Nah, yang keduanya, kalau Pak Jokowi istilahnya hanya menggunting pita, nah dari dulu kemana pembangunan? Bahkan presiden-presiden sebelumnya gitu loh. Nah, ini kan istilahnya kan Bapak Jokowi ini kan mendobrak apa istilahnya? Mendobrak pembangunan yang masif dan sebagainya. Karena dari dulu kita melihat Indonesia juga sama-sama aja seperti itu. Pembangunan hanya bersentral di Pulau Jawa, bukan yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan dan sebagainya. Bahkan ingat loh Mas AHY, perbatasan negara kita itu dulu pernah dicap istilahnya seolah seperti kandang ayam, kandang sapi. Tapi coba di era Bapak Jokowi ini, perbatasan negara kita semakin berdaulat. Bahkan pembangunannya bisa dilihat kok oleh negara-negara lain seperti Malaysia, Papua Nugini, atau Brunei Darussalam. Mereka malah selfie di perbatasan kita. Nah, yang kemudian Mas AHY ini kan ketua partai. Coba dong Mas AHY itu belajar dari Mas Gibran. Sama-sama anak presiden, ya kan? Sama-sama istilahnya anak yang digadang-gadang yang nantinya menjadi pemimpin. Coba Mas belajar dari bawah. Mas Gibran belajar dari wali kota. Nah, Mas Gibran pun sempat Mas AHY singgung kan bahwa Mas Gibran itu istilahnya di dalam partai politik di PDI, istilahnya karena oligarki dan sebagainya. Sekarang Mas AHY lihat ya, oligarki bagaimana? Mas AHY itu dari bawah. Mas Gibran dari bawah. Harusnya Mas AHY belajar dong dari bawah dong. Misalkan nih, Mas AHY kan bapaknya kan dari Jawa Timur, ya kan? Mas AHY juga bapaknya dari Pacitan. Belajar dong dari Mas Gibran memimpin Pacitan. Jawa Timur juga nggak cuma Pacitan kan, ada Surabaya. Kalau Mas AHY pengen belajar di lingkup kota, ada kota Malang, ada kota Surabaya. Coba Mas AHY kan ketua umum. Kalaupun ingin mencalonkan sebagai presiden, coba belajarlah dari bawah. Dari tingkat kota, tingkat kabupaten, atau mungkin tingkat gubernur. Karena ya kalau gubernur, karena kemarin Mas AHY juga mohon maaf kalah kan dengan Pak Ahok atau Pak Anies dalam kontestasinya politik di Pilgub DKI. Ya sudah, seenggaknya istilahnya bukan downgrade ya, maksudnya Mas AHY coba mencari celah lain, kabupaten atau kota.
Seperti contoh lah Mas Gibran. Mas Gibran itu kan dari wali kota. Membangun wali kota itu, membangun kota itu seperti halnya manajerial, Mas. Mas Ahaye ini kan ketua partai. Manajerial kota dulu, Demokrat. Misalkan kota Surabaya. Apalagi kota Surabaya itu kan kota ekonomi kedua ya, setelah Jakarta. Atau mungkin kota Malang. Atau mungkin Mas Ahaye mau pulang kampung nih, papanya di Pacitan. Oke lah, maksudnya nggak nggak seblunder atau se-complicated ketika Mas Ahaye selalu mencanangkan bahwa presiden. Kapabilitasnya dulu Mas Ahaye. Mas Ahaye kan punya kans banyak nih. Apalagi Demokrat. Coba belajar dulu di kota lah, di kota. Kan di Pulau Jawa ini kan nggak cuma Jakarta, Mas Ahaye bisa ke Jawa Barat, atau ke Jawa Tengah, atau ke Jawa Timur. Begini Mas Ahaye dan Gibran ini kan sama-sama anak presiden, cuman bedanya Mas Gibran ini dari bawah, Mas Ahaye dari atas. Begitu juga dulu Pak Jokowi juga dari bawah loh Mas, dari wali kota, dari gubernur, sekarang presiden 2 periode. Nah, ini Mas Ahaye. Kalau Mas Ahaye merasa tidak ingin dibandingkan dengan Mas Gibran, coba saya bandingin nih beberapa wali kota yang dulunya seumuran Mas Ahaye. Jadi yang pertama adalah Bapak Hendrar Prihadi atau Mas Hendi. Itu adalah wali kota Semarang di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan ibu kota Jawa Tengah. Beliau dulu mencalonkan sebagai wali kota ya seumuran Mas Ahaye. Yang kedua, Mas Bobi Nasution yang kini menjadi wali kota di Medan, Sumatera Utara. Mas Bobi malah lebih muda dari Mas Ahaye menjadi wali kota. Terus yang ketiganya, Mas Gibran Raka Buming Raka. Ya pastinya Mas Ahaye juga tahu bahwa Mas Gibran adalah putra Presiden Jokowi yang menjabat sebagai wali kota Surakarta di Provinsi Jawa Tengah. Setelah Mas Gibran, ada lagi Mas Emil Dardak. Emil Dardak ini adalah Bupati Trenggalek, yang juga saat ini menjadi wakil gubernur di Provinsi Jawa Timur. Nah, dari keempat itu Mas Ahaye, harusnya Mas Ahaye belajar bagaimana sih memanajerial suatu negara. Itu dari kota dulu. Bagaimana sih memanajerial suatu negara dari kabupaten dulu. Kalau Mas Ahaye nggak mau istilahnya, maaf nih Mas Ahaye, gengsi, nggak mau di kabupaten, main aja di kota Mas. Kan banyak. Ada kota Bandung, kota Semarang, kota Solo, kota Malang, kota Surabaya. Seperti itulah Mas Ahaye. Ya istilahnya, jika Mas Ahaye ingin melanjutkan bapaknya ya, cobalah Mas. Tidak perlulah kita menyinggung atau menyinyiri pemerintah yang sekarang. Pemerintah ya sudah berjalan dengan on the track aja. Yang penting gini loh Mas Ahaye. Mas Ahaye itu kerja. Seperti slogan Bapak Jokowi kan seperti itu. Jadi tidak banyak teori. Tidak banyak istilahnya kamuflase dan sebagainya. Kerja aja. Percuma Mas kalau kita istilahnya punya visi, tapi untuk melakukan di bawahnya juga susah gitu loh. Nah, apalagi cerita Mas Ahaye, dulu kan Mas Ahaye itu kan mayor ya Mas ya, terus keluar di dunia TNI sekitar tahun 2017 untuk melakukan kontestasi Pilgub DKI. Sebenarnya kalau saya pribadi loh Mas, itu sayang banget, karena waktu itu kalau Mas Ahaye melanjutkan di TNI, Bang Asa di TNI dulu, itu bisa menjadi Maijen atau mungkin legend seperti bapaknya Mas Ahaye. Tapi waktu itu karena kontestasi politik Mas Ahaye keluar dan Pilgub DKI. Nah di Pilgub DKI Mas Ahaye kalah. Ya sudah, bermainlah di kota atau kabupaten. Seperti itu sih Mas. Ya pada intinya saya sebagai warga biasa ya Mas ya, melihat saat ini Indonesia ini bermunculan pemimpin-pemimpin muda ya, selain Mas Gibran, selain Mas Emil Dardak ya, kemudian Mas Bobi, kemudian ada juga Bapak Hendra Prihadi atau Mas Hendi. Dengan hal itu
istilahnya negara Indonesia ya pasti kedepannya pasti akan memunculkan beberapa inovasi untuk pembangunannya seperti itu, Mas. Apalagi nanti muncul lagi misalnya nih Mas AHY menjadi wali kota. Seenggaknya jalan atau karir Mas AHY itu kan ada step by stepnya. Nggak mungkin dong langsung presiden. Orang Mas Gibran yang anak presiden aja dari wali kota kok. Nah, terus nih Mas AHY untuk konklusinya, Mas AHY ini kan sempat menyinggung bahwa Bapak Presiden, gunting pita, dan sebagainya. Tapi Mas Gibran tidak membalas kata-kata Mas AHY dengan istilahnya mengkonter ya Mas AHY. Mas Gibran hanya bicara, ya Mas AHY itu kan hebat. Kalau aku kan dari bawah. Nah, waktu itu Mas Gibran menggunakan bahasa Jawa, yo rapopo. Mas AHY kan WAP, nah aku kan komisor. Nah, itu Mas bahasa Indonesia tadi yang aku sebutin. Ya istilahnya Mas AHY ini kan nanti kan menjadi pemimpin. Siapa tahu. Cobalah belajar dari kota seperti halnya Mas Gibran. Kan dari selisih umur kan lebih muda Mas Gibran. Mas Gibran aja belajar kok dari kota Solo. Mau bangun kota Solo, mengkarakterkan kota Solo itu tidak semudah istilahnya Mas AHY berorasi loh di depan partai. Seperti itu. Jadi untuk Mas AHY maupun Mas Gibran, saya salut dengan pemimpin-pemimpin muda ini. Tapi coba tolong Mas AHY, janganlah terus-terusan memasang statement yang membuat gaduh lah negara ini. Cobalah berstatement yang positif. Kalau emang Mas AHY mampu, berkompeten, coba turun dulu Mas ke kota, ke kabupaten. Seperti itulah. Simple kok. Nggak usah dibuat, istilahnya dibuat terlalu ribet lah. Ya. Mas AHY kan ya apalagi anak mantan presiden. Pasti ada kans juga gitu loh. Jadi secara konklusi dari saya, Tiko W. Saputra, Mas AHY cukuplah belajar dari Mas Gibran, Mas Emil Dardak, Mas Bobi Nasution, Mas Hendi atau Pak Hendrar Priyadi. Mereka juga bisa membangun kota itu dengan baik. Tadi kan sudah saya sebutkan bahwa seenggaknya Mas AHY itu mencontohlah pemimpin-pemimpin muda yang sekarang seperti Mas Gibran, Pak Hendi atau Mas Hendi, kemudian Bapak Emil Dardak, dan juga Mas Bobi Nasution. Ya, namanya karir politik ya Mas. Nggak ada yang instan langsung ke atas presiden. Semua tuh dari bawah. Orang Pak Jokowi dari bawah kok. Dari wali kota, gubernur, presiden. Semua itu step by step. Istilahnya namanya hidup tuh proses itu nggak ada yang langsung puncak Mas. Dari bawah. Ya intinya saya pribadi juga cuman pesan aja Mas AHY, daripada berorasi yang membuat keonaran negara, lebih baik Mas AHY belajar memimpin dari bawah. Itu sih pesan saya. Baik teman-teman dan semuanya, pendukung Mas AHY atau pendukung Mas Gibran, thank you juga nih udah ngedengerin analisis dari gue yang saat ini ngebahas antara Mas Gibran dan Mas AHY. Thank you semuanya, ketemu lagi bareng gue Tiko, yang nantinya ada segmen selanjutnya yang lebih menarik di Oppo ini. Oppo ini politik terkini bareng gue Tiko W. Saputra di channel Kanal 3. Dah.